Firman Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kalau pada hari ini kita semua sudah memasuki bulan yang baru. Dan bila kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau sama-sama menabiskan ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama dan mari kita nyanyikan pujian. Kita akan pujian. Pengagungan hanya bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Ibadah raya Minggu pada saat ini, baik ibadah raya Minggu bagi anak-anak kekasih kami maupun ibadah raya bagi kami orang-orang dewasa, dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini hanya boleh terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kami, mengajar kami dalam ibadah ini untuk memuliakan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan setiap kita yang siap beribadah, baik anak sekolah minggu maupun yang dewasa, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Momen yang
penuh sukacita, dengan berapi-api meninggikan, memuliakan nama-Mu, yang siap meninggikan nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara, boleh berikan senyum yang terbaik ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Amin. Sebab namanya adalah Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Mari bersama-sama kita mau menyatakan namanya Tuhan
sorakan Yesus, Yesus, Yesus. Siap? 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengoreksi hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup lebih baik setiap harinya. Mari renungkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, darahnya yang tercurah atas hidup kita. Ini sebuah lagu baru Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah ini memberkati setiap kita. Nyatakan yang kau mau, selidiki hati kami, selidiki hatiku,
Engkau pribadi yang esa, Amin. Allah yang esa Tritunggal. Haleluya. Limpah sukacita di hati kami, karena betapa ajaibnya kasih karunia itu, perkenananmu atas kami. Ya. Di hadapanmu kami mengaku bahwa kami bergumul setiap hari dengan dosa, antara memilih untuk melakukan kehendakmu dengan apa yang kami mau. Ya. Tetapi biarlah pujian yang baru saja kami nyanyikan itu menjadi komitmen di hidup kami. Tapi kami juga menyadari bahwa tidak ada barang sesuatu apapun yang dapat kami lakukan kalau bukan Tuhan yang memberi kemampuan bagi kami. Karena itu kami memandang kepada kasih karunia yang ajaib itu. Sanggupkan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak ada barang sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan. Siapa kami? Tuhan tahu. Dan kami bersyukur kasih-Mu atas kami ajaib. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua. Kau urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan Engkau sanggupkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Supaya setiap janji-Mu yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengar mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka akan diberkati, berbahagia, dan biarlah kami semua adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar dan melakukan. Sehingga setiap janji berkat-Mu kami alami. Tetapi yang lebih utama kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya hanya satu, yang terutama adalah supaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, oleh kasih karunia Tuhan, ya seperti tadi Saudara Justin mengatakan, kita tiba di bulan yang baru. Hari pertama, di minggu pertama, di bulan ketiga dari tahun 2026. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, sekaligus mengingat merayakan persekutuan kita dengan seluruh gereja di seantero muka bumi. Ya, melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi kesatuan kita dengan Kristus itu dilambangkan, disimbolisasikan, ditandakan, sekaligus dimateraikan dengan roti dan anggur. Tapi sekaligus juga melalui kesatuan kita dengan tubuh darah Kristus, kita juga disatukan dengan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita merayakan dan mengingatnya, kita akan merenungkan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Dan Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema mingguan pada awal bulan Maret ini, yaitu membuang dosa yang adalah penghambat kebangunan rohani. Membuang dosa yang adalah penghambat pemulihan. Berdasarkan kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Ya, keseluruhan itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop dosa adalah penghambat keselamatan.
Kita secara keseluruhan dari pasal 59 itu, tapi kita akan membaca saja ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi Nabi Yesaya datang menyampaikan hal ini kepada umat Israel. Sebelum ayat ini, pasal 58, Bapak Ibu kalau baca ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di sana Tuhan menegur bangsa Israel sehubungan dengan kegagalan mereka dalam hal ibadah yang tanpa praktek. Begitu. Gagal ibadah dibawa dalam kehidupan. Ditandai dengan dua perkara kalau Bapak Ibu baca di pasal 58 itu tentang mereka berpuasa. Tetapi puasa mereka itu umat Israel melakukannya, tetapi di sana ada perbantahan, pertengkaran, ketidakadilan terhadap kalau dia Tuhan terhadap hamba-hambanya, ketidakadilan terhadap orang-orang yang miskin papa, sehingga mereka ditegur. Kalau Bapak Ibu baca nanti pulangnya pasal 58 itu tentang kegagalan ibadah yang dibawa masuk dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kan ada yang seperti saya pernah khotbahkan tentang ortolatrea, penyembahan yang benar. Kata liturgi, apa kata yang melahirkan kata liturgi, ortolatrea, penyembahan yang benar. Tetapi tidak sampai di situ saja, mesti ada ajarannya yang benar, ortodoks. Tetapi kemudian dua perkara ini harus ditarik dalam kehidupan orang percaya menjadi ortopraktis. Tindakan. Kalau kita baca di Yesaya 58 itu diakui bahwa orang-orang ini merindukan untuk mengenal Tuhan. Mereka suka menanyakan akan Tuhan. Bahkan melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan seperti yang dituntut di sana. Salah satu contohnya di sana disebut tentang puasa. Tapi mereka gagal dalam hal membawa perkara-perkara rohani itu dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian orang-orang Israel ditegur, mereka hanya sebagai orang-orang yang bersifat agamawi. Selain teguran tentang puasa, di sana juga ada teguran tentang mereka mengabaikan hari-hari ibadah. Dalam ayat 13 dan 14 bicara tentang hari Sabat. Ada dua hal yang menonjol di situ. Setelah itu baru kemudian masuk kepada pernyataan pasal 59 ayat 1. Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 ini dengan tegas di sana dikatakan bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Yang diwakilkan dengan kata di sana tangannya panjang, telinganya tajam untuk mendengar. Kata itu, tangan Tuhan itu panjang dan tangan Tuhan telinganya tajam. Itu bicara tentang bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup untuk mewujudkan, untuk menyatakan kuasanya itu. Apa saja. Tetapi kemudian dalam ayat 1 dan 2 ini, khususnya ini terlihat kemudian di satu sisi bahwa ada hal yang menyebabkan kuasa
kesanggupan Tuhan itu tidak dinyatakan bagi umat Israel dan juga bagi saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sanggup. Tapi persoalannya bahwa ada hal yang membuat kesanggupan kuasa Allah itu tidak dinyatakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar apa yang menghambat sehingga kebangunan rohani itu tidak terjadi berdasarkan nats bacaan Yesaya 59. Slide berikutnya. Ya. Tuhan berkuasa dan sanggup. Ya, Dia maha kuasa. Di kitab Ayub itu dikatakan tidak ada yang gagal dari segala rencanamu. Setelah Ayub melihat kan begitu. Saya pernah buatkan Pak Leo, Pak Ibu Vivi lukisan dengan ayat itu. Persoalannya salah ayat. Saya pergi menulis Mazmur kalau tidak salah ya. Harusnya Ayub pasal 42 kalau tidak salah. Ya. Masalahnya itu lukisan kaca. Yang tidak bisa dikoreksi dari depan. Lukisannya itu digambar dari belakang. Sehingga setelah berapa hari kemudian saya muncul di rumah itu. Diisolasi dengan kertas putih ya Ibu Vivi ya. Begitu ya. Ya. Bahwa Allah itu sanggup. Bahwa Allah itu berkuasa. Di depannya pakai kata maha. Kalau tidak salah dari bahasa Sanskerta, maha. Bahwa ia mampu, ia sanggup. Tapi persoalannya sekali lagi ada yang menghalangi. Ada yang menyebabkan sehingga kuasa kesanggupan Tuhan itu tidak dinyatakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar 3 perkara. Apa yang menghambat sehingga tidak terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita. Pemulihan tidak terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, slide berikutnya. Hari ini harus cepat-cepat nih karena kita mau masuk perjamuan kudus ya. Yang pertama diagnosa dulu. Iya tahu? Di mana-mana prinsip ini berlaku. Mendiagnosa. Mengenali apa yang menjadi halangan. Dan pemulihan tidak mungkin terjadi selama penghalang rohani itu tidak kita sadari. Kita tidak tahu. Seperti seorang dokter yang akan memberikan terapi pengobatan kepada pasien. Harus dimulai dengan mendiagnosa secara benar. Karena itu mengapa saya ulang-ulang selalu. Mari doakan rumah sakit, para dokter, para medis dan para medis. Supaya mereka bisa mendiagnosa secara tepat. Dan kemudian memberi terapi dengan tepat. Amin. Iya. Dan bersyukur beberapa saat yang lalu. Anak-anak pemuda kita setiap tahun pergi ke rumah sakit untuk sekedar berbagi dan membagikan melakukan tindakan untuk mendukung khususnya para pelayan-pelayan di rumah sakit dan juga yang sakit dengan memberikan sepotong coklat dan ayat-ayat yang sekalipun ayatnya tidak ditulis di situ di bawah toh gitu. Itu tindakan karitatif. Mesti itu. Mendiagnosa benar dan memberi terapi benar. Karena bisa saja diagnosa salah sehingga terapinya salah. Saya pernah hampir dioperasi usus buntu. Dan ternyata infeksi saluran kemih. Maka kemudian di ilmu kedokteran kan ada apa itu? Pendapat kedua tuh. Dari dokternya, baru dokter berikutnya. Seperti waktu Abi didiagnosa dokter pertama, epilepsi. Dokter kedua, ya epilepsi. Dokter ketiga tinggal bikin surat. Ya puji Tuhan, tidak begitu. Kan bisa ya. Mengenali halangan apa yang menyebabkan. Sehingga kuasa Allah, kesanggupannya tidak dinyatakan dalam hidup kita.
Dan dalam bacaan kita, ya, dosa adalah jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Itu persoalan paling utama yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ada yang jarak antara Allah. Ketika di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa dan di sanalah manusia terusir, terpisah dari Allah. Itulah kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar penghambat kebangunan rohani pemulihan dalam hidup kita disingkirkan, kita harus mulai dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan jujur. Seperti lagu tadi tuh, kan yang lagu apa tadi, lagu baru yang kita ini kan. Betapa ajaibnya kasih karunia itu. Bahkan sekiranya dosa itu merah seperti kermizi, merah seperti kain kasumba, tapi kasih karunia itu sanggup memutihkan. Yang penting langkah pertama menyadari. Amin. Iya. Di Lukas pasal 15 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak bungsu itu bilang sama bapaknya, "Bapak, bisa mi warisan dibagi kah?" Ini kurang ajar nih. Oke, warisan bisa dibagi, tapi belum bisa diambil, mestinya kan begitu toh? Wajar-wajar saja Bapak Ibu, kalau kita masih hidup kemudian orang tua berbicara, "Anak, tanah di Lembah Hijau itu bukan Bapak punya ya." Tidak apa, tapi persoalannya anak ini belum mati bapaknya sudah minta. Bukan itu saja, kemudian dia keluar, pergi ke negeri yang jauh, yang notabene kalau kita baca ayat itu kita akan temukan bahwa negeri itu adalah negeri orang-orang tidak percaya. Indikasinya di mana? Karena di negeri itu orang ternak babi. Orang Yahudi, orang Israel kan tidak makan babi. Iya toh? Jadi Tuhan Yesus ini menceritakan kisah itu di hiperbolakan ya. Kadangkala memang kalau kita baca Alkitab itu Tuhan Yesus selalu banting betul orang-orang begitu. Seperti dia ceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang sering dibenci, dihina, disepelekan, kemudian menjadi penolong bagi orang Israel. Itu kan dibanting begitu. Jadi anak ini sudah belum saatnya minta. Kemudian pergi ke negeri, keluar dari rumah bapak. Keluar dari rumah kasih karunia. Akibatnya penderitaan. Bayangkan cerita itu, dia pergi ke negeri. Pertama, negeri orang-orang tidak percaya. Yang kedua, ketika di sana kemudian dia menghambur-hamburkan uangnya. Lalu dia bangkrut. Kemudian dia bekerja. Pekerjaannya di mana? Peternakan babi. Lihat tuh cerita itu. Kan betul-betul direndahkan betul itu kisah. Kalau kita yang kerja ternak babi aman-aman saja tuh. Tapi ini orang-orang yang haram babi itu. Ya bukan haram sebenarnya, lebih tepat kotor. Karena orang Yahudi itu kan kotor bersih. Kotor dalam konteks itu. Bukan halal haram sebenarnya, kotor bersih itu bicara tentang ada hewan yang bisa dimakan, ada hewan yang bisa dikurbankan, begitu. Lalu persoalan beratnya lagi ketika dia lapar. Dia makan, nih, sudah itu dimarahi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat 17-nya di sana, kemudian, wah, di rumah Bapakku banyak makanan. Dimulai dengan kesadaran bahwa ya kita ini lemah tidak berdaya. Dan perlu ada kerendahan hati. Amin. Untuk mengenali bahwa kita ini lemah.
Kita ini gampang jatuh, tersandung. Ibaratnya kalau kita punya kemampuan penglihatan rohani, setiap daripada kita ini ada capnya di sini. Capnya itu gelas yang gambar retak-retak baru tertulis di bawahnya fragile. Iya. Tapi syukur kepada Tuhan. Bejana tanah liat ini. Karena di dalamnya kuasa itu. Sehingga yang rapuh ini menjadi kuat. Lebih kuat dari baja sekalipun. Amin. Itu yang perlu dulu disadari. Wow, oke, saya lemah. Tetapi yang lemah ini boleh kuat karena Tuhan. Ketika kita menyadari itu, kita akan menghidupi doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu suatu permohonan sekaligus komitmen. Saya tidak mau dekat-dekat. Bahwa kita tidak kuat terhadap api. Sehingga kita berdoa, Tuhan jangan sampai saya terbakar. Sekaligus komitmen, saya tidak mau dekat-dekat api. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena itu Tuhan panggil saudara dan saya untuk terbuka, jujur melihat kondisi hati kita. Itu dulu mula-mulanya tuh. Dan asiknya itu yang selalu saya banggakan. Dengan Tuhan di satu sisi, ya bahasa kerennya tuh, dia transenden. Jauh tiada terjangkau. Tapi di satu sisi dia dekat. Sehingga waktu alarm berbunyi. Di saat itu juga kita bilang, Bapak ini saya. Ini saya yang lemah. Saya akui. Mulutku tidak bisa rem. Tanganku cepat bertindak. Kakiku sering cepat-cepat untuk bergerak ke tempat, ke hal-hal yang engkau tidak kehendaki. Begitu. Mengenali halangan. Dan kita tahu melalui ayat ini bahwa dosa yang menjadi penghalang. Berikutnya. Sesudah itu tidak sampai di situ. Mestinya kita akui. Jika kita mengaku dosa kita. Begitu kan? Kemudian ada hal selanjutnya bahwa ia setia. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan. Tetapi di depannya adalah pengakuan. Tuhan tidak berubah tetapi dosa membuat wajahnya tersembunyi dari umatnya. Dari saudara dan saya seperti bacaan kita tadi. Hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Dan ingat dosa bukan hanya bicara membunuh dengan tangan. Bahkan dengan perkataan. Karena dosa itu bukan, ya saya langsung ingat almarhum Pak Joni ketika dia satu mesbah keluarga. Kita mulai berdiskusi tentang apa itu pertobatan, ketaatan. Lalu dia bilang menjauhi segala larangannya dan melakukan segala kehendaknya. Jadi dia ya itu pendapat toh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus karena dosa. Pengakuan dosa dan keterbukaan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Supaya relasi dengan Tuhan itu kemudian terhubung. Harus. Dan namanya bertobat dimulai ketika kita berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain mungkin. Lebih kepada kita berhadapan dengan Tuhan lalu kita mengakui. Iya toh? Ketika anak itu sadar, kemudian dia bilang, lebih baik saya pulang. Dan di ayat berikutnya, ayat 18 dari Lukas pasal 15 itu, anak itu bilang begini, Bapa, saya sudah berdosa. Ya toh?
Nanti pulang baca bagaimana anak itu. Banyak kisah yang menarik di situ. Termasuk kisah seorang bapa yang setiap hari menunggu anaknya. Karena di kisah itu yang melihat anak itu pulang bukan anak itu, tapi bapaknya yang lihat. Jadi kalau kita menjadikan ini sebagai skenario drama, setiap hari bapak itu hanya terus melihat jalan di sana. Kapan anak ini pulang? Karena ayat itu bilang bapaknya yang lihat. Gitu. Lalu anak itu mengaku, saya sudah berdosa terhadap surga, terhadap Allah. Jadi dia bertobat. Yang ketiga yaitu bukan hanya sadar, akui, berikutnya adalah bertobat, menyingkirkan kejahatan. Pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik menyesal. Iya toh? Tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Karena itu yang namanya perubahan itu bukan perubahan sampai terlihat perubahan. Karena Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa. Ingat, dosa bukan sekedar yang kemudian kita definisikan membunuh kah, atau kemudian mencuri dan segala hal yang lain itu, tetapi melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, perkataan dan segala hal kita lemah di situ. Bahwa kita sadari, kemudian kita akui, kita minta Tuhan ampuni. Tapi kemudian bukan kita tinggal di situ. Seperti pernah saya khotbah tentang ada yang mengisahkan dunia ini suatu keadaan tempat di mana seperti jalan yang licin. Kita berjalan di situ. Setiap saat kita berjalan kita jatuh. Kita jalan kita jatuh. Tetapi hanya orang-orang yang bangun dan melanjutkan perjalanannya yang akan tiba. Karena ada orang yang jatuh, bangun, sudah mi deh, tak kalah mi, begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebangunan rohani datang ketika hidup kita kembali kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Apa yang Tuhan mau itu mi mauku. Gampang, sukar. Tapi puji Tuhan tidak mustahil untuk dilakukan. Karena Tuhan yang akan sanggupkan saudara dan saya. Amin. Maka akan terjadi kebangunan rohani. Bagi masing-masing pribadi kita. Akan terjadi pemulihan. Anugerah pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu hari lepas hari. Akan dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus memandang kepada kasih karunia-Nya yang ajaib. Supaya ketika kita kemudian jatuh, kita bangun kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita akan mengalami terus anugerah pembaharuan itu. Yang bekerja hari lepas hari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengingat merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus. Haleluya. Pandanglah kepada kasih karunia-Nya yang ajaib. Karya terbesar Dalam
hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, Ketika Engkau naik di atas kayu salib dan pengorbananmu menggantikan kami. yang selamatkanku. Kematian-Mu di atas kayu salib memperdamaikan kami dengan Yang Allah. tak Dan ternilai, kebangkitan-Mu yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Saya mengundang Pak Yance dan pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. terbesar bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini kami ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu. Kami orang yang berdosa, yang setiap hari bergumul. Tapi kami memandang kepada kasih karunia-Mu yang ajaib itu, kepada rahmat-Mu yang menyelamatkan, sehingga kami datang kepadamu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, layakkanlah kami, berkenanlah atas kami semua, karena kasih karunia yang ada padamu bagi kami semua. Kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Ora santa tapatana masakya manatakan, kita kadara masakya babu. Kuduskanlah anggur dan roti yang biasa ini, khususkanlah sehingga layak menjadi tanda sekaligus materai yang membenarkan peringatan ini. Kami hamba-hamba-Mu dan semua jemaat, turunlah kasih karunia-Mu atas kami semua, sehingga setiap daripada kami dengan keberanian iman percaya akan kasih karunia itu, kami mengingat dan merayakan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kelak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita makan, kita mau menyatakan, mengakui iman percaya kita. Roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Adakah sungguh engkau percaya akan hal itu? Amin. Mari makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian Kristus bersabda. Karena itu sekali lagi, mari nyatakan iman percayamu di hadapan Tuhan, bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban yang sejati. Adakah engkau sungguh percaya akan hal itu? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau berkuasa, Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami yang menurut maksud rencana-Mu tidak ada satu hal pun yang gagal. Namun hari ini kembali Engkau menyatakan kepada kami betapa kami harus hidup menurut kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, menyanggupkan kami untuk hal itu dalam semua aspek hidup kami.
bersyukur juga boleh merayakan mengingat persekutuan kami dengan tubuh darah Kristus, dengan saudara seiman kami di seantero muka bumi ini. Kami percaya juga melalui sakramen perjamuan kudus, anugerah yang khusus bagi setiap kami. Apa yang kami butuhkan Engkau nyatakan, alirkan melalui sakramen perjamuan kudus ini, termasuk di dalamnya kuasa untuk menghidupi firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Puji Tuhan, kita telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini adalah saatnya kita memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan mari sebelum kita memberikan persembahan kita, saya mengundang Ibu Yongche Lomilia untuk membawa kita di dalam doa persembahan. Saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Ajarkan kami Bapa untuk terus menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Ajarkan kami untuk selalu taat dan setia melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon berkati Pagem yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Apa yang Pagem kerjakan, apa yang direncanakan, Bapa buat berhasil dan berkemenangan. Bapa, saat ini kami juga mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami jauh dari sempurna. Karena itu Bapa, kami mohon kuduskan, rayakan kami agar apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Mari sambil memberi kita menaikkan pujian. Tuhan memberi. Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Dan sebelum kita menyaksikan pengumuman, boleh saya tanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini? Boleh bangkit berdiri, saya minta kesediaannya. Ya, saya sendiri. Ya, salam kenal juga Bapak Ibu. Jika tidak ada, puji Tuhan kita semua jemaat yang setia, mari kita ajak teman-teman saudara kita untuk beribadah di tempat ini. Selanjutnya untuk pengumuman saya persilahkan kepada multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa kita telah masuk di minggu pertama di bulan ketiga di tahun ini. Dan tema kita di bulan Maret ini adalah revival dan penyucian hidup. Minggu ini kita akan belajar tentang membuang dosa penghambat revival. Hal ini merupakan langkah krusial karena dosa menciptakan tembok pemisah antara manusia dan Tuhan. Revival sejati tidak akan terjadi selama ada dosa yang disembunyikan dan tidak diakui, seperti ketidakmampuan untuk mengampuni, kesombongan, pornografi, ketamakan, dan iri hati ataupun hal yang mendukakan Roh Kudus. Untuk membuang dosa penghambat revival, pertama kita harus mengenal penghalangnya. Kedua, mengakui pelanggaran itu, dan ketiga, menyingkirkan kejahatannya. Bersama saya, Sekina Teofani, akan menginformasikan kegiatan Gereja Betel sepanjang pekan ini. Inilah Betel News. Ibadah Mesbah Keluarga Gabungan pada Selasa 3 Maret 2026 di Rumah Doa pukul 19.00 WITA dengan pelayan WL Ibu Mariance Mandau, musik Bapak Stephen Wijaya, dan firman Ibu Oviana Ruru. Latihan ibadah raya minggu dan ibadah doa malam pada Kamis 5 Maret 2026 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Ibadah doa malam pada Jumat 6 Maret 2026 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa dengan pelayan sebagai berikut: WL Ibu Desi Dompe, singers Ibu Serly dan Ibu Dorka Sarante. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Benny Ham, Bapak Benes Moisu, dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD Saudara Yuka Unawekla dan firman Saudari Sekina Teofani. Pemuda dan remaja, bergabunglah dalam ibadah Youth pada Sabtu 7 Maret 2026 pukul 19.00 WITA di rumah Saudara Yuka bertempat di depan pemadam dengan WL Saudari Tessa Mantong, musik Saudara Henry, dan firman Saudari Widya. Ibadah raya pada setiap hari Minggu pukul 9.00 WITA di Rumah Doa. Ibadah ini dapat Bapak Ibu saksikan juga melalui live streaming Facebook dan YouTube GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ibadah raya Minggu 8 Maret 2026 pukul 9.00 WITA dengan pelayan profetik sebagai berikut: WL Ibu Lydia Moisu, singers Saudari Widya Ningsi dan Bapak Robi Hariman. Musik Bapak Benes Moisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD Bapak Yance Dompe. Asher Ibu Harlina dan Ibu Sincetan. Doa oleh Ibu Vivi Limawa. Anak-anak sekolah minggu, bergabunglah dalam ibadah Battle Kids pada Minggu 8 Maret 2026 pukul 9.00 WITA di Rumah Doa dengan pelayan sebagai berikut: WL Kakak Gebi, pendamping WL Kakak Abigail, musik Kakak Beni, firman Tuhan kelas kecil Kakak Beni, firman Tuhan kelas besar Kakak Evi, pendamping sekolah minggu Kakak Mary dan Kakak Mauren, kameramen Kakak Yuka, dress code kotak-kotak. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 1 Ibu Mariance Mandau, tanggal 2 Bapak Benes Moisu dan Saudara Riko Noya, tanggal 8 Saudari Sandra Karolin. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruruk. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Saya, Sekina Teofani, mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah menyertai kita semua. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Pendeta Daniel Ruruk untuk menutup kita dalam doa. Sebelum kita tutup ibadah, ada beberapa tambahan pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah ibadah ini jangan pulang dulu, kita akan menikmati snack yang disiapkan oleh bidang diakonia. Kemudian selanjutnya, ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari terus doakan, dukung kegiatan kita. Yang paling terdekat ini akan ada kegiatan diakonia. Kita akan mengucapkan selamat lebaran bagi saudara-saudari kita yang di lingkungan kita yang merayakan Idul Fitri nanti dalam bentuk memberikan bingkisan. Karena itu bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung pendanaannya, dipersilakan untuk mempersembahkan persembahan diakonianya. Berikutnya pada tanggal 5 nanti akan ada, pada bulan 5, bulan Mei, akan ada sidang majelis daerah Badan Pengurus Daerah Sulawesi Tenggara GBI yang untuk pertama kalinya diadakan di luar Kendari. Selama ini selalu diadakan di Kendari. Jadi kita diberi tugas tanggung jawab untuk menjadi tuan rumah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu beberapa tambahan pengumuman. Oh, satu lagi, ya mungkin ada dari beberapa kita bertanya-tanya. Tadi Saudara Justin menyampaikan bahwa siapa yang untuk pertama kali beribadah baru pertama kali, ternyata dia sendiri yang baru pertama kali ya. Ya, Justin ini teman kuliah Kinan, datang ke Bau-Bau hari Kamis yang lalu dan akan berangkat kembali ke Bandung. Ya, jadi pelayanan di GBI Mekawangi, GBI yang digembalakan oleh Ketua Sinode GBI Bapak Rubin Adi, dan sekaligus sedang juga menuntut pendidikan untuk magister teologi di STT Karisma ya. Itu sekedar ya perkenalan ya supaya Justin ya, jadi tidak ada beibernya di belakang. Ya, terima kasih juga sudah boleh meluangkan waktu memimpin pujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hanya Kau yang layak
kepada Tuhan, saat ini kami tiba pada penghujung ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan sebelumnya kami memohon Tuhan memberkati kami. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, sekaligus juga berkat pengutusan bagi orang-orang yang kembali dalam hidupnya untuk menghidupi kebenaran dan mewartakannya. Namun sebelumnya kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sepanjang pekan ini berulang tahun, khususnya hari ini Ibu Mariance Mandau, juga esok Bapak Benes Mowisu dan anak kekasih Riko Noya, dan pada tanggal 8 nanti anak kekasih Sandra Caroline. Bahwa ketambahan usia adalah datang daripada Tuhan, karena tidak seorang pun yang berkuasa untuk perkara itu. Karena itu kami meyakini, karena ketambahan usia datang daripada Tuhan, Tuhan sertakan segala berkat di dalamnya. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat beribadah bersama-sama. Entahkah mereka sedang ada dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami, tim yang sedang melayani di Lasalimu, Tuhan berkati mereka semua dalam perjalanan pergi dan pulangnya. Syukur kepada Tuhan, Tuhan boleh memakai mereka untuk menjadi berkat di dalam pelayanan. Kiranya melalui pelayanan-pelayanan antar gereja kami semakin juga dikuatkan untuk bersama-sama sehati memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Tuhan mau senantiasa menyatakan kuasa-Nya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tiada kurang tajam untuk mendengar. Tetapi Ia berkehendak juga agar senantiasa saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Oleh karena itu dengan iman terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia, yang tiada tandingan dan tiada bandingnya itu dicurahkan kepadamu, kepada kita semua, sehingga dengan demikian dimampukannya kita untuk hidup di dalam segala ketaatan. Dan kasih karunia itu juga akan senantiasa menaungi engkau dan saya, membentengi seperti darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban yang sejati itu, menudungi kita semua umat Tuhan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam